Halo sahabat Ananda, bertemu lagi dengan saya Ditra, host terkece kata anak-anak Sanggar Ananda. Hai, ngibur diri sendiri. Oke, kali ini di podcast Boring, obrolan ringan, aku tuh mau ngobrol-ngobrol sama salah satu alumni Sanggar Ananda yang denger-denger sih udah keren abis deh pokoknya. Ya, kita kenalan yuk. Kenalin, Kak Erdan. Halo. Nah, ini Kak Erdan ini fashion designer dan dulu boleh tahu tahun berapa sih Kak? Aku masuk Sanggar Ananda dulu bergabung tahun 91 kalau nggak salah ya. Di 91 sampai berapa tahun ya? 5 apa 7 tahun gitu di Sanggar Ananda. Gitu. Terus juga di Sanggar juga banyak kan bakat-bakat mau menciptakan apa di sana. Ada starry, ada teater, ada model. Jadi semua bakat dikembangkan di sana. Jadi ya setelah itu mungkin aku juga profesi model nggak bisa, tampang kurang, ya kan. Mau teater, acting juga ya. Mungkin aku akhirnya beralih dari nari, aku masuk ambil nari. Setelah itu akhirnya aku ngambil bergaul dengan desainer-desainer, ya udah akhirnya ngambil jadi desainer gitu. Kalau boleh tahu nih ceritain dikit Kak, dulu pada zaman Kak Erdan di Sanggar tuh gimana sih situasinya? Kan beda tuh 90 ke 2000. Iya. Pasti beda banget situasinya. Dulu pada zaman itu TV juga belum banyak ya. Masih ada cuma paling TPI, TVRI. Jadi kita bergelut di situ aja. Kalau sekarang kan udah banyak banget TV. Jadi perkembangannya juga banyak kan gitu. Kalau dulu tuh ruang lingkupnya kecil banget. Paling kita masuk ke majalah-majalah koran gitu kan. Waktu itu Aneka Yes sudah ada belum sih? Ya, Aneka Yes. Itu paling booming ya, itu paling booming boy ya? Gitu kan, gadis. Jadi mereka ya ajaknya ke sana aja gitu. Oke. Jadi simpelnya seperti itu. Terus ada hal cerita lucu apa selama di Sanggar? Ini kan pasti banyak banget, yakin pasti banyak banget. Jadi, cerita lucunya. Di Sanggar itu dulu ya, kita juga nggak tahu kan, kita kumpul. Kalau kumpul-kumpul gitu kan, kita sharing, ketemu ada job apa, tiba-tiba Mas Adit juga ini ada job, siapa yang mau main gitu kan Mas Adit selalu bawa naskah ke kita, ini perannya siapa, terus di situ masih ada almarhum Ustadz Jeflo Abuhori, terus juga teman kita juga ada Alvin, ada Ian, wah masih banyak lagi lah gitu teman-teman gitu. Nah akhirnya kita casting sama Mas Adit, siapa yang ini. Terus kalau kita bagiannya tuh yang rame-rame, pasti kayak film Situ Nurbaya kita pasti diikutin. Pokok yang peran-peran rame deh. Nah di Sanggar itu enaknya kita komunikasi kita, terus belajar juga untuk kepercayaan diri, terus juga ruang lingkup pergaulan juga gitu. Seperti itu. Jadi pada zaman tahun itu Ustadz Jepri udah di situ gabung, berarti satu ini ya, satu permainan lah ya. Maksudnya dalam arti kita satu sanggar, satu lighting sama Ustadz Jepri. Bahkan dulu ada Olga sama Ruben aja tuh masih ngeliat gitu. Masih piik. Aduh mau dong masuk Sanggar gitu kan. Gimana caranya gitu. Dia masih ikut-ikutan aja belum masuk. Tiba-tiba akhirnya kita keluar, mungkin Mas Adit ngeliat talenta mereka, ya masuk Sanggar gitu. Jadi detail gitu Mas Adit untuk ngelihat ini akan jadi artis besar atau enggak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal pada zaman tahun 90-an kan ada nama Ustadz Jepri. Itu pada saat itu dia sudah menjadi ustadz. Pada saat itu Ustadz Jepri belum menjadi ustadz, masih bandel. Masih banyak kan cerita-cerita. Cerita ya kita ya clubbing bareng sama Ustadz Jepri, terus main kemana, terus pokoknya pulang pagi, pokoknya nongkrong sana, nongkrong sini. Ya sekarang sih tempat nongkrong banyak ya. Kalau dulu kan nggak, paling kita main ke Lintas Melawai, ya kan Blok M Plaza gitu. Jadi tempat-tempat itu aja kita nongkrongnya, nggak ada kayak sekarang kan banyak banget tempat yang main
nongkrong di mana di kafe gitu. Kemarin dulu mah sedikit banget gitu. Paling kita main kalau nongkrong di sanggar. Kalau udah nongkrong di sanggar tuh kita demen gitu. Jadi Karden waktu itu pada saat tahun 90-an. 90-an, Era 90-an. era 90-an Udah tua banget kan. ditekankan. Era 90-an. Jadi gini, waktu itu di mana sih sanggarnya? Jadi sanggarnya kita ada di TVRI, terus ada di Gelora Pemuda. Geraha Pemuda. Geraha Pemuda ya waktu itu Ya. di Geraha Pemuda. Mungkin kan kamu anak-anak. belum lahir, kamu aja angkatan Belum. berapa? Iya belum. Karena aku tahunya aja itu pertama kali sanggar itu ada di GBK. Ya, Di GBK. itu kemungkinan kita udah beralih ke mana-mana. Iya. Baru itu Mas Adit ada sanggar Udah di GBK. melebarkan sayapnya ya. Melebarkan sayap di sana. Oke. Erdan, sekarang aku mau tanya. Erdan kan udah jadi fashion designer nih, yang cukup ternama dan hasil karyanya nih, salah satunya nih, di keren. Pakai ini nih, lihat banyak trofi-trofinya. Nah, dari sanggar itu kok bisa lari ke fashion designer Nah, sih, Kak? ceritanya gini. Dulu kan di sanggar kan tempat pengembangan bakat. Hmm. Jadi mau bakat apapun kita ditampung di sanggar. Nah, kebetulan aku mau jadi artis sama kan tadi bilang pas-pasan, nggak bisa ya kan. Terus mau kemana lagi, terus karena pergaulan lah gitu, aku bergaul dengan desainer ya kan. Terus aku juga mulai luang lingkup pergaulan aku desainer, dan makanya akhirnya gini, di sanggar aku juga mikir gini, main sinetron, film udah udah gitu kan. Banyak ya? Iya, banyak figuran tapi ya. Dan ya udahlah, beralih aja deh. Terus akhirnya aku juga dulu belum jadi desainer, aku masih kerja di salah satu restoran ya, di restoran bersama ada temen sekarang jadi artis juga kayak David Holik, dulu teman aku dia. Pernah kerja di restoran. Iya, kayak semacam kalau zaman sekarang tuh McD ya, dulu Joli di restoran. Nah, Itu terus jadi apanya, Kak? jadi waiter sama kasir. Jadi waiter. Iya, jadi aku berdua David Holik jadi waiter antara jadi kasir di berdua tuh David Holik, ya kan. Dan sekarang juga masih kontekan sama beliau karena kita jadi sahabat kan gitu. Terus akhirnya udah jadi waiter, terus masuk sanggar lagi main. Terus tiba-tiba akhirnya kuliah ngambil akuntansi manajemen, terus juga akhirnya habis ngambil manajemen main ke sanggar lagi. Jadi sanggar itu aku hanya untuk tempat yang ngumpul lah untuk bergaul gitu kan. Teman-teman kita ke sanggar yuk gitu. Jadi kehidupan sehari-harinya kita kuliah gitu, terus kerja, terus akhirnya udah gitu. Terus akhirnya kok bosan juga ya. Terus sempat juga di asuransi. Oke. Ya kan? Banyak ya. Abis di asuransi waktu itu MetLife. Pas gitu aduh gimana ya, tapi bidangnya masih ke seni, nggak bisa nih gitu. Tetap jiwanya di situ ya. Apa ya, udah gitu udah. Terus dari asuransi ada temen gitu kan, sebelum asuransi kayaknya jual mobil dulu deh. Aku Sempat jual mobil. Jual beli mobil di Suzuki. Jadi sempat jadi karyawan Suzuki berapa tahun di Pulau Gadung sampai jual mobil. Aduh nggak ini juga nih. Apanya bukan bidangnya juga, jadi marketing. Masuk asuransi bukan bidangnya juga. Aduh. Yang umur makin bertambah apa ya gitu. Akhirnya gimana, tapi juga tetap mau jadi, gimana caranya mau tetap di bidang seni tapi di lingkungannya apa gitu. Akhirnya aku kenal lah satu orang desainer, mungkin dia juga udah senior dari aku sekarang, Thomas Sigar. Aku bergaul sama dia. Thomas Sigar. Iya. Jadi dari Mas situ Thomas, dari Mas Thomas. Aku ikut dia, setelah ikut dia loh kayaknya enak gitu. Terus juga bergaulnya tetap sama artis-artis ya kan. Wah, ini kayaknya bakatnya di sini nih. Ya udah, setelah itu ada temen kan, kalau punya kemampuan, kalau kita punya modal, punya passion, aku modal nggak punya, passion tapi punya gitu, mau ke arah mana. Terus juga suka banget ngelihat orang-orang pakai baju rapi. Terus kadang-kadang ya teman-teman di sanggar suka foto gitu ya, aku yang pakai baju ini aja bagus, ini suka banget. Oh, kayaknya ininya di sini nih passionnya gitu kan. Akhirnya udah, kita ada teman, terus sekarang mau nggak katanya kita buka butik yuk gitu. Jadi aku juga nggak sekolah, jadi aku menjadi sekarang ini otodidak. Otodidak. Iya.
nggak sekolah sama sekali, nggak Keren, makan bangku keren, sekolahan, keren. fashion lah setidaknya. Iya. Jadi otodidak karena pergaulan, terus juga artis, pakai baju artis ya dari Krisdayanti, Titi DJ, Ruth Sahanaya, Bisa dilihat di Iya. foto-foto ini nanti ya. Vina Panduwinata sampai sekarang itu dulu artis-artis aku. Tapi sekarang juga masih, tapi juga nggak begitu karena kan sekarang banyak desainer-desainer muda yang lebih berbakat gitu kan. Mungkin kalau aku kan udah angkatannya udah beda lah sekarang. Udah jadi mentor lah sekarang. Ya, mungkin sekarang ngajar aja gitu kalau misalnya ya kalau ada show paling juga aku show paling di luar negeri gitu kan. Pernah ikut Fashion Week Slovakia tahun 2019 sebelum Covid. Terus juga di Hamburg juga fashion show di Hamburg, pasar Hamburg, terus juga di Belanda, di Serbia juga ada pernah fashion show. Jadi udah pernah keliling dunia dengan bawa fashion show. Mantap lah itu. Oke, selanjutnya nih Kak, yang pengen aku tahu. Sahabat Ananda yang nonton nih nantinya nih ya, kalau mereka mau jadi fashion designer seperti Kak Erdan tuh ya, apa aja yang harus dipersiapkan selain niat? Ya, selain niat, kita juga bisa satu modal. Modal. Wajib. Karena desainer itu harus punya modal. Kalau nggak Harus. punya modal itu kagak bisa. Karena kan kita harus beli bahan, ya kan harus punya karyawan, ya kan bayar karyawannya. Kalau nggak punya modal pakai apa? Beli bahannya. Nah harus jadi punya modal. Kalau punya modal, baru kita fashionnya kemana nih? Gitu. Mau buat apa? Gitu. Kalau kita punya modal, fashion aja punya niat aja nggak ada. Kita modal bisa, tapi kita ikut dulu kerja sama orang desainer. Gitu. Jadi kita bisa kerja, kita belajar gimana caranya sampai ngumpulin modal, atau juga kalau sekarang kan judulnya investor. Kalau ada investor, cari donatur. Iya. Cari investor untuk ngembangin bakat kamu di dunia fashion gitu. Oke, jadi modal selain niat kan tadi harus ada modal, harus ada ini juga loh, harus ada kemauan juga loh. Jangan setengah-setengah, kalau setengah-setengah bakal jalan kan, bener kan? Terus koneksi, link, bener nggak sih? Linknya juga harus banyak. Donatur, Terus komunikasi kita juga ke klien juga harus. Iya, komunikasi bagus, harus sopan-sopan lah. Kayak gitu. Karena dia bukan enak lihat dari luar. Ini kita akan kendalanya banyak banget. Akan dicaci maki orang kalau baju nggak muat, kalau nggak pas, wah itu udah banyak banget ya kendala-kendalanya yang kita akan hadapin gitu. Banyak lah pokoknya. Kak, apa menjadi seorang fashion designer harus bisa ngegambar? Iya juga sih. Sebenarnya memang harus bisa gambar, tapi yang satu kan niat. Kalau kita punya niat, pasti kita ada jalannya. Gitu sedikit-sedikit. Ataupun kita bisa kursus gambar. Kan banyak sekarang sekolah, ada Susar Budiarjo, ada Esmo, ada yang lainnya lah gitu kan. Ya mau terjun lah, belajar ke situ dulu. Memang kalau mau benar-benar, tapi kalau misalnya cuma untuk turun ini nggak bisa gitu. Jadi punya start udah selesai gitu. Tapi dari basic menggambar itu emang ada hitungannya ya? Atau memang sebenarnya kan ada juga nih anak yang bisa gambar tanpa harus belajar, tapi memang dia ngelihat gambar suatu gambar terus dia memang punya bakat alam untuk menggambar dan merealisasikannya di kanvas menjadi sekarang gambar. Gambar aja kan nggak cukup, kan kita harus direalisasikan ke bentuk bajunya. Nah, ke bentuk bajunya itu kan dia juga harus punya tim, ya kan? Jadi panjang gitu prosesnya. Tapi kalau misalnya dia, kemungkinan sekarang kan ada investor atau ada orang kaya atau apa, dia punya tim, dia gambar, nah dia relasikan ke gambarnya menjadi untuk suatu busana, suatu hasil karya tersebut. Iya. Berarti memang wajib dan harus ngegambar, harus bisa gambar. Setidaknya kan dengan gambar kita bisa jelasin kepada orang-orang misalnya tukang pola potongnya, ya kan, ini caranya gimana, banyak. Jadi panjang ininya untuk buatnya gitu. Untuk jadi hasil karya seperti ini. Terus tantangan terberat dan terbesar jadi fashion designer itu apa, Kak? Tantangannya banyak banget ya, karena kan sekarang kan kalau dulu nggak terlalu banyak fashion designer, ya kan? Banyak. Orang sekarang tuh harus yang benar-benar yang semua orang bisa jadi desainer karena semua punya uang,
Modal. Ya kan? Kalau dulu harus memang Punya punya keinginan, ya kan? Nggak punya keinginan, oke, gue mau kerja deh di desainer, mana ngelamar, gue punya ada ininya, tujuannya, gitu. Kalau sekarang gampang aja gitu, punya modal, punya kayak punya karya gitu, udah gue bikin baju deh, jadi ngeblok. Apalagi sekarang ada Instagram, ya kan, ada promosi banyak gitu cara-cara untuk. Kalau sekarang kayaknya memang lebih mudah dibandingkan dulu kan. Iya, Kalau dulu kan tuh nggak ada. Setahu aku sih, kalau kita mau memamerkan suatu hasil karya kita harus punya modal untuk nyewa tempat, fashion show-nya, nyari modelnya lagi. Investor tersebut harus punya link koneksi. Ada Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, ya kan, ada JF3, itu kan kita harus ikut. Itu kan juga perlu biaya. Iya. Berarti tetap ya tantangannya di situ lah ya, nggak jauh-jauh dari modal dan koneksi juga. Jadi kalau kita minta punya koneksi, itu akan jalan mulus dan lancar. Iya. Oke, Kak Erdan, pertanyaan selanjutnya nih. Pelajaran apa dari Sanggar Ananda yang bisa Kak Erdan pakai nih pada saat Kak Erdan jadi fashion designer kayak begini? Sebenarnya pelajarannya banyak. Jadi di dalam Sanggar itu kita membentuk karakter pribadi kita. Satu, mencari jati diri. Iya, mencari jati diri. Kedua juga komunikasi. Belajar komunikasi. Tiga, untuk membangkitkan rasa percaya diri kita di Sanggar. Terus nanti kita akan ke luar juga. Jadi dapatin itu semua dari Sanggar. Dari Sanggar ya semua itu ya. Benar-benar pure dari Sanggar ya. Benar dari Sanggar, karena di dalam Sanggar itu kan kita berkomunikasi, bergaul dengan banyaknya orang ya kan, dari A sampai Z itu kan sifat orang masing-masing berbeda-beda jadi satu. Nah, jadi kita tahu karakteristik masing-masing. Nah, itulah yang kita terapkan di Sanggar, dari Sanggar dibawa ke lingkungan luar. Oke. Terus pengalaman pahitnya ada apa nih, Kak? Terus cara bangkitnya gimana? Sebenarnya kalau misalnya di desainan di aku sendiri banyak turun naiknya, ya kan. Kalau hasilnya kejual, ya, kalau sedih. Kadang-kadang karya tidak semua orang suka. Ya. Jadi kita harus taste-nya beda-beda, benar. Jadi kita harus tahu yang kita mau desainnya untuk siapa, sesuai requestnya mereka, atau fashion kemana gitu. Jadi kita harus bisa lihat dunia fashion, antara TV, majalah, atau sekarang kan banyak luar masukan fashion gitu. Iya, berarti harus pinter-pinter, rajin-rajin lihat perkembangan apa yang ada sekarang kan ya, nge-explore itu ya. Jadi nih, apa nih kayak tips dan trik buat adik-adik yang masih belajar di Sanggar Ananda supaya mereka nanti bisa lebih berkembang lagi setelah mereka tidak di Sanggar Ananda? Jadi gini, yang penting cita-cita kita mau jadi apa di Sanggar. Tahu tujuannya, atau mau jadi artis nantinya, atau mau jadi penari di Sanggar, atau mau jadi model. Jadi kita harus lihat posisi diri kita sendiri, gitu. Jadi untuk Sanggar, anak-anak yang di Sanggar sekarang, kita tahu kita mau jadi apa nantinya, gitu kan. Benar. Jadi kita harus lihat diri kita, kemampuan kita, bakat kita ada di mana. Jadi harus kalau kata kita harus diterjuni dan digeluti. Zaman sekarang beda sama zaman dulu. Sekarang kan instan. Ya kan, mau jadi apa aja kita bisa, gitu kan. Iyalah, tiba-tiba bisa jadi terkenal gara-gara YouTube. Kayak contohnya yang ada nih ya, sedikit gue mengeluh nih. Citayam Fashion Week gitu lah. Citayam Fashion Week. Gini nih, bukannya apa-apa Kak, bukannya sirik, bukannya apa, bukan. Kita mau jadi model ya, itu kan banyak banget. Harus belajar kelas, belajar cara jalan. Belajar manner, wajah diri, juga, ngerawat. Terus harga baju yang kita pakai juga nggak sembarangan itu. Ini dengan cara mereka jalan di panas-panas, trotoar, tampang, mohon maaf, bukannya apa. Udah terkenal. Nah, makanya. Itu gimana? Makanya sekarang tuh bukannya apa gitu. Makanya sekarang banyak yang instan. Tapi kita juga
Tapi yang instan-instan itu juga kan waktunya nggak lama. Saya percaya itu. Cuma sebentar aja. Pasti. Gitu. Makanya Jadi kan sekarang udah banyak. pada masanya aja, sekarang masanya dia viral udah. Besok-besok orang juga udah lupa gitu. Iya. Tapi kalau kamu punya bakat, punya kemampuan, orang pasti nggak lupa sama Oke. kamu gitu. Ya. Terlepas dari semua itu sudah lepaskan. Oke. Saya mau tanya satu kata yang ada di dalam otak Kak Erdan tentang Mas Adit. Mas Adit itu membangkitkan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Nah, Bukan menjadi untuk orang lain. Jadi dia membimbing kita menjadi diri kita sendiri. oke. Gitu. Jadi seorang Mas Adit itu di mata Kak Erdan sosok yang apa ya? Selalu support. Ya, support apa lu mau, lu akan jadi sendiri, udah. Dan tidak ada kata lain, lu harus jadi ini, enggak. Jadi jalanin apa yang lu suka. Iya. Gitu. Oke. Terakhir nih tantangan. Masih inget nggak sih lagu di Sanggar Ananda pada saat tahunnya Kak Erdan? Ya, itu kan kita punya Iya. tuh. Nah, masih inget nggak? Himnenya aku masih inget itu lagu Lilin-Lilin Kecil. Oke, Iya. masih sama sekarang juga lilin-lilin kecil. Masih ada? Masih ada, masih kepake. Masih kepake. Jadi Lilin-Lilin Kecil itu karena kan kalau nggak salah itu lagunya ya apa ya, gimana juga masih lirik. Pokoknya taunya lilin-lilin kecil, tapi kalau dinyanyiin tahu, tapi kalau untuk sendiri nggak tahu gitu. Iya, jadi kalau memang mau bareng-bareng kita nyanyi lagunya kan lilin lilin sambil gini kecil, semua ya, gitu kan. sambil Sambil ini gini semua. gitu, dengan nutup mata, terus dengan kegelapan gitu, Keheningan kayak mengeningkan cipta gitu kan. dengan Lilin dengan pegangan tangan gitu, Iya, terus iya. dengan lilinnya dinyalain gitu, dengan kegelapan. Ya gitu, udah, jauh makanya untuk itu challenge-nya masih inget nggak? Aku Minta nyanyiin kalau masih inget. lilin lilin kecil. Antara aku juga sedikit lupa. Berpijarlah. Lilin kecil berpijar dalam gulita, gitu kan kalau nggak salah. Iya, pokoknya panjang deh tuh ya lilin ya, nggak mati-mati. Oke, sampai sekian itu obrolan aku sama Kak Erdan, seorang fashion designer yang udah kece banget lah, pokoknya hasil karyanya banyak, ntar bisa dilihat di Google mungkin ada lah kayak pasti Google, banyak lah ya. Di Instagram juga banyak. Di Instagram juga kalau terus memang artis mau. siapa aja yang udah pakai baju aku juga udah banyak. Nah, salah gitu. satunya nih artis yang pakai nih. Ini Nah. artis satu ini juga. Oke Kak Erdan, terima Ya, kasih thank atas you. waktunya. Ya, Maaf thank you atas mengganggu. kedatangannya. Terima kasih banyak atas cerita dari masa dulu sampai sekarang. Udah jadi, alhamdulillah, semoga diberi kesehatan Amin. dan semakin sukses. Amin. Thank you. Makasih Kak.